Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi galbay pinjaman online Singa. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Oke, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi ketidakmampuan bayar pinjol Singa pinjaman online. Yang ke-1, restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasi kredit pinjaman adalah salah satu cara yang dapat Anda lakukan untuk memperingan tagihan pinjaman online Anda yang sudah memiliki denda. Pengajuan ini bisa Anda diskusikan dengan fintech pendanaan pinjaman Anda untuk menemukan solusi terbaiknya. Pihak fintech dapat melakukan restrukturisasi pinjaman dengan cara memperpanjang pelunasan pinjaman durasi, mengurangi tunggakan bunga pinjaman, mengurangi tunggakan pokok utang, menambah fasilitas pinjaman, serta komunikasikan dengan jelas situasi keuangan Anda agar pihak pinjol dapat membantu menemukan solusi terbaik untuk pelunasan hutang. Yang kedua, negosiasi pengurangan bunga dan denda. Solusi lainnya selain restrukturisasi pinjaman adalah negosiasi pengurangan bunga dan denda. Komunikasikan dengan pihak fintech mengenai kesulitan Anda ditambah dengan bunga dan denda yang sangat memberatkan. Apabila pengajuan disetujui, maka keringanan untuk Anda mencicil pinjaman ke depannya. Yang ketiga, jual aset. Ini bisa menjadi solusi apabila gagal bayar terjadi. Menjual aset berharga yang ada di rumah ini sangat membantu untuk melunasi pinjaman dana di fintech pendanaan bersama. Cara ini pun sangat efisien karena tidak memberi beban pada Anda di kemudian hari. Yang keempat, mengajukan pinjaman tanpa bunga di perusahaan Anda bekerja alias kasbon. Biasanya di tiap perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dana tanpa bunga. Bahkan ada yang memberikan tenor cukup lama. Ini bisa Anda manfaatkan untuk mengatasi gagal bayar yang terjadi. Dan kedepannya Anda tidak perlu khawatir karena pembayaran untuk ini akan langsung dipotong dari gaji Anda. Yang kelima, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang terdekat. Carilah dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Yang keenam, cari kerja sampingan. Mengumpulkan penghasilan tambahan dapat meningkatkan potensi Anda untuk dapat membayar utang. Dengan ekstra pendapatan, utang Anda akan semakin cepat terlunasi. Apabila pendapatan dari pekerjaan Anda tidak dapat membantu, maka coba cari pekerjaan sampingan. Ada banyak alternatif untuk bisa menambah penghasilan di zaman sekarang, mulai dari mencari lowongan freelancer atau pekerjaan lain yang bisa Anda lakukan selagi melakukan pekerjaan utama, atau Anda juga bisa berdagang produk-produk yang di sekitar yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Yang ketujuh, pinjam ke Kosipa atau ke bank. Ini adalah jalan terakhir yang bisa Anda lakukan, yaitu melakukan pinjaman dengan bunga lunak ke koperasi, Kosipa, atau ke bank. Tapi sebelum Anda melakukannya, baiknya membuat perbandingan besaran bunga di koperasi atau bank dan pilihlah tenor yang cukup panjang agar aman. Jadi kesimpulannya dari solusi galbay ini, semua orang pasti tidak ada yang menginginkan terjadinya gagal bayar. Untuk itu, sebelum melakukan pinjaman dana, pastikan besar cicilan tidak lebih dari 30% penghasilan agar risiko gagal bayar bisa diminimalkan.
Dan jangan lupa mencatat, bikin notifikasi di ponsel untuk jatuh tempo pembayaran pinjaman dana agar tidak ada bunga dan denda keterlambatan yang perlu Anda bayar nantinya. Walaupun pada awalnya terkesan mudah dan praktis, namun pinjaman online masih saja menjadi hal yang bersiko berat. Mengingat hal itu, penting untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan pinjaman sebelum mengajukannya, serta memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online Singa. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online Singa di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Singa, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.